Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita maklumi bersama bahwa kita berada pada penghujung bulan Sya'ban dan kita akan menyambut bulan yang penuh berkah, bulan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya dalam semua bulan Ramadan tersebut. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada bulan Ramadan Allah Allah mengampuni dosa-dosa hambanya di dalam bulan Ramadan, dan itu dilakukan oleh Allah setiap malamnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah salah satu sebab bagaimana hati seorang yang beriman merasakan bahagia yang luar biasa ketika menyambut bulan Ramadan, karena saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa hambanya, menyelamatkan dari neraka dan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kesuksesan yang hakiki. Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa diselamatkan dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, maka itulah kesuksesan yang sebenarnya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seharusnya bagi setiap muslim, demikian pula muslimah, untuk selalu bersemangat dan juga berlomba-lomba dalam setiap kebaikan, karena Allah memerintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan-kebaikan. Maka harus masing-masing di antara kita mempersiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, karena ibarat kita sedang berlomba dengan yang lainnya untuk mendapatkan yaitu keberhasilan dan kesuksesan yang hakiki. Maka orang yang hendak berlomba, maka dia pasti mempersiapkan dirinya dengan persiapan yang sangat matang, kemudian mengatur strategi sampai ke garis finish, kemudian dia mendapatkan hadiahnya, dan hadiah itu telah dijanjikan oleh Allah di surganya kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka seorang yang beriman akan memasuki Ramadan seperti berlomba di awalnya, yaitu dengan kekuatan maksimal karena persiapannya telah matang. Kemudian di pertengahan lomba, di pertengahan Ramadan, terus istiqomah menjaga kesinambungannya dalam berlomba tersebut, dan kemudian di puncaknya dia akan memacu sekuat tenaga untuk mencapai garis finish yang paling pertama. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 akhir Ramadan adalah garis finish untuk mendapatkan kesuksesan yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa setan tidak diam
dan telah bersumpah di hadapan Allah akan memalingkan hambanya dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ada bisikan-bisikan dalam hati manusia, sabar, jangan terlalu tergesa-gesa karena lomba masih jauh. Jangan tergesa-gesa karena pasti engkau bisa, yaitu melampaui manusia yang lainnya. Pelan-pelan saja karena Ramadan ini lama, sebulan penuh, dan engkau masih bisa untuk mengungguli orang-orang yang lain karena waktu sangat-sangat lama. Dan ada yang paling akhir, perkataan syaitan dalam diri manusia, bahwasanya yang paling penting adalah penghujungnya mengutip sebuah hadis tapi disalahfahami, yaitu wa innamal a'malu bil khawatim, amalan itu bergantung pada penghujungnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak benar kalau dikatakan Ramadan itu lama, karena Allah sendiri mengatakan ayyamam ma'dudat, itu hanya hari-hari yang bisa dihitung jumlahnya, sehingga tidak benar kita mengatakan Ramadan itu lama. Dan telah kita rasakan, seperti baru kemarin saja kita lepas dari bulan Ramadan, sekarang kita menyambut bulan Ramadan yang berikutnya. Adapun perkataan innamal a'malu bil khawatim, benar, sebuah hadis mengatakan amalan itu bergantung kepada akhirnya, tapi bukan berarti kita harus berlambat-lambat di awal dari perbuatan atau Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena Allah sendiri, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk giat dan berlomba-lomba, dan semakin bagus giatnya kita dan semangatnya kita, terutama di pertengahan dan ujungnya di sepertiga terakhir dari bulan Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 akhir Ramadan, maka dia semakin menguatkan ibadahnya. Kemudian Rasulullah SAW bangun di malam-malam harinya dan memerintahkan keluarganya untuk ikut mendapatkan pahala 10 akhir Ramadan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, umur kita tidak ada yang tahu, umur kita singkat, kita tidak tahu apakah Ramadan yang 2 tahun ke depan kita bisa mendapatkannya. Bahkan Ramadan yang tahun ini pun tidak ada jaminan kita bisa, yaitu menjalaninya. Maka amalan-amalan di bulan Ramadan sangat banyak, bermacam-macam. Ada yang wajib-wajib, ada juga yang sunnah-sunnah. Maka seorang muslim yang cerdas, dia akan mengutamakan yang paling penting terlebih dahulu, yang wajib-wajib didahulukan, baru kemudian setelah yang wajib ditunaikan, berusaha menjalankan yang sunnah dengan sekemampuannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara yang paling wajib adalah tashihun niyah, yaitu mengoreksi niat, membenarkan niat. Setiap amal ibadah yang kita lakukan dalam Ramadan ini harus kita benarkan niat kita, yaitu karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Man shoma ramadhana iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa berpuasa karena iman dan berharap pahala kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, siapa yang berpuasa atau qiyam Ramadan, tarawih, atau membaca Al-Quran, atau berzikir, atau bersedekah, atau iktikaf sekalipun, kalau bukan niatnya menjalankan perintah Allah dan berharap pahala, maka sia-sia amalan tersebut. Atau ketika dia harapkan adalah riya'an wa sum'ah, akan didengar oleh orang, akan dilihat oleh orang, akan dipuji oleh manusia, maka justru itu merupakan kesyirikan, yang mana Allah mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu jahannam. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka jahannam. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban kama amar, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang harus diperhatikan adalah kita harus lebih bersungguh-sungguh
dalam menjalankan kewajiban-kewajiban sebelum perhatian kita kepada perkara-perkara yang sunnah. Maka sibukkanlah diri kita dengan perkara-perkara yang wajib, apapun kewajiban tersebut, karena kewajiban jika tidak kita lakukan, kita berdosa. Baru setelah itu kemudian kita berusaha semampu kita untuk menjalankan yang sunnah-sunnah. Oleh karena itu sangat keliru sebagian orang lebih memperhatikan sempurnanya sholat tarawih, tapi kemudian bermudah-mudahan kadang-kadang meninggalkan sebagian sholat 5 waktunya, atau paling tidak sholat 5 waktu tapi waktunya hampir-hampir habis atau di luar waktunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, benar apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu, man syaghalahul fardu 'anil nafli fahuwa ma'dzur wa man syaghalahun naflu 'anil fardhi fahuwa maghrur. Kata beliau rahimahullah taala, siapa yang tersibukkan dengan perkara wajib sehingga dia tidak mampu melaksanakan yang sunnah, maka dia mendapatkan uzur dari Allah. Tapi siapa yang tersibukkan dengan perkara-perkara sunnah lalu tidak mampu melaksanakan yang fardu atau wajib, maka orang ini adalah orang yang tertipu. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang tertipu apa yang kita sebutkan tadi, yaitu lebih perhatian kepada sholat tarawih 30 malam full, tapi sholat fardunya kadang-kadang terlalaikan. Atau demikian pula memperhatikan banyaknya rakaat ketika sholat tarawih, tapi tidak perhatikan yang lebih wajib. Apa itu? Tumakninanya ditinggalkan, padahal sholat tidak sah jika tidak ada tumakninahnya. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk mereka yang tertipu dengan amalannya, yaitu sibuk, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan sosial, misalnya memberikan makan buka puasa orang-orang yang berpuasa, tapi dia mengabaikan keluarganya sendiri, atau bahkan ada orang tuanya yang sudah tua renta, memanggil-manggil dirinya, membutuhkan dirinya, diabaikan. Padahal termasuk bakti kepada orang tua adalah memenuhi panggilan orang tuanya, dan itu hukumnya fardu ain, sementara kegiatan sosial adalah perbuatan yang sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian pula termasuk orang yang tertipu, yaitu memaksakan diri untuk melakukan sunnah, yaitu i'tikaf 10 malam atau 10 akhir Ramadan, sementara dia biarkan keluarganya, anak-anaknya terbengkalai, tidak diajarkan kebaikan-kebaikan sehingga melakukan hal-hal yang negatif dan seterusnya. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa menyambut Ramadan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kita bisa menjadi orang-orang yang bisa memanfaatkan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya, dan kita melalui Ramadan dalam keadaan diampuni dosa kita dan istiqomah setelah bulan Ramadan tersebut. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.